warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Muslimin muslimat hamba Allah jamaah salat maghrib majlis pengajian Masjid Jami yang mulia. Selalu kita memuji Allah Azza wa Jalla, juga menyampaikan selawat beriring salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim takrim pada guru-guru kami yang mulia dan jamaah sekalian yang berhadir. Kita lanjut kembali pengajian kita dalam kajian kitab Tafsir Khazin, yaitu kitab yang muktabar. Pada malam ini kita ingin melihat firman Allah dalam surah Ar-Rum, ya, ayat ke-19 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan Allah mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ay yakhrujun nutfata, Allah mengeluarkan nutfah, makhluk hidup. Nutfah ini cabang bayi, dalam bahasa biologi disebut embrio, bakal yang menjadi ya anak, menjadi bayi. Bukan hanya manusia maksudnya, pada semua bak binatang, hayawan. Menyo manusia ita mengkenal sid, hayawan sid. Man manusia hewan yang berakal, hewan yang berbicara. Wa yukhrijul hayawani, dan Allah keluarkan yang hidup, artinya hewan, minan nutfah, dari nutfah itu. Jadi nutfah dari makhluk hidup, makhluk hidup dari nutfah. Balik-balik katanya. Manuk dari bawah manuk, bawah manuk dari manuk. Nak jelaskan kena. Jadi ini maksudnya Allah mengeluarkan yang hidup, kita manusia ini, yaitu makhluk hidup. Dari mana kita dikeluarkan oleh Allah? Dari nutfah. Nutfah itu sebelum ada nyawa mati. Getanya oyuh manteng kibanda begah, manteng di dalam rahim ibu, itu sebelum ditiup ruh oleh Allah, sebelum diberikan nyawa oleh Allah, saat kita di dalam kandungan, kita mati itu. Maka Allah keluarkan yang hidup dari yang mati. Kita ini sudah hidup, awalnya mati kita, maka Allah menciptakan kita duluan mati baru hidup. Ini sinkron dengan firman Allah pada surat dan ayat yang lain, yaitu khalaqal mauta wal hayata. Allah menciptakan kita dari mati, kemudian memberikan kita hidup. Waqila, juga bisa diberi makna dalam ayat ini Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati, juga ditafsirkan yakhrujud dujajah minal baydah. Allah mengeluarkan ayam dari telurnya, dan Allah mengeluarkan telur dari ayam. Jadi yang putar-putar bek dayang sawai manuk ngembah manuk. Dapat je dah putar lo. Awai manuk ngan boh manuk, awai boh manuk ngan manuknya mu putar-putar jo hinan. Dan pertanyaannya pihanat had penting. Karena pegang bahwa boh manuknya dari manuk, manuknya dari boh manuknya. Lagi yang tapi hana lahir manuk dari bak sage. Ya hana tetap lahir manuk ya dari boh manuk, atau lahir yang lain dari yang lain lagi. Inilah maknanya mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Ayam itu hidup, telurnya itu tidak hidup, telurnya mati. Lalu keluarkan yang mati dari yang hidup.
boh manok mati. Kan hanai pelung-pelung boh manok, hana di mengguli le, karena mengguli je. Kan ni pelung. Manok boh manok kau dep kai pelung. Kan karena mengguli. Tapi tak peduk ya hai pelung tak ji. Karena ji bulat jadi mengguli. Beda mengguli dengan pelung. Maka baik nak khun hai kata lucu boh manok kai pelung. Pane pelung mengguli. Menggulinya kan ni pelung. Jadi boh manoknya air buah apa itu telur itu mati namanya. Sedangkan ayam hidup. Telur dikeluarkan dari ayam. Inilah makna yang mati dikeluarkan dari yang hidup. Kita balik. Lalu ayam hidup. Telur mati. Berarti mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Boh manok mati. Tapi bak boh manok mati. Jid itu bit manok yang udip. Nyan gebalik oleh Allah. Maka mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Waqila, makna yang lain daripada yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, yakhrujul mu'minu minal kafiri. Orang-orang mukmin bisa muncul dari orang-orang yang sebelumnya kafir, mu'allaf. Mu'allah khun. Nyan berarti orang mukmin dari kafir. Murtad orang kafir dari mukmin, mubalik ji. Jadi yakhrujul mu'minu minal kafiri. Allah mengeluarkan orang mukmin dari kafir. Boleh jadi sebelumnya dia tidak beriman seperti orang dahulu. Nabi Muhammad hadir atas permukaan bumi. Ya kan semua patung orang-orang kafir. Datang Nabi, orang-orang itu berubah menjadi orang mukmin. Yang berarti keluar orang mukmin dari orang kafir. Khurujul kafiru, dan keluar orang kafir dari orang mukmin. Pun enggak gede orang iman, dudoka murtad. Jadi yang kebalikan. Itu semua kendali dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhyil arda ba'da mautiha, lanjutannya. Dan Allah mengeluarkan bumi ba'da mautiha, itu setelah bumi itu mati. Ini bagaimana pengertiannya? Kita lihat dulu. Ayat ini singkat. Nah kalimat yang gebah dulu Allah. Wa yuhyil arda, Allah mengeluarkan bumi ba'da mautiha, setelah bumi itu mati. Kiban mufhumnya. Jadi kita lihat penjelasan. Makna daripada wa yuhyil arda, Allah menghidupkan bumi, ba'da mautiha, setelah tanah itu mati. Ay bil matari, yaitu maksudnya turunnya hujan. Sebelum turun hujan, tanah itu namanya mati, alias gersang, alias khung. Maka tak tu tanah mati, tak tanah lamblang cerah, bekah, wah. Yangขึ้น tanah mati. Itu hujan. Tanah kau dip pabere. Pertama tanah kau dip, yang kedua bak tanahnya juga udip. Makaขึ้นAllah gerobah tanah mati karena hana hujan, lalu geputran hujan menjadi tanah itu tumbuh-tumbuhan. Namanya menghidupkan tanah. Maksudnya menghidupkan tumbuh-tumbuhan lantaran turunnya hujan. Maka turunnya hujan itu sebagai rahmat, terutama dalam hal pertanian. Jadi urung pertanian juga bejit doa laki hujan. Karena yang kan berkaitan dengan tanaman. Tajak bak urung pertanian, yang jurusan pertanian. Hai urung jurusan pertanian, gimana cara padi kamonyo hana sehat padi, tidak begitu segar, tidak bugar, tidak fresh, tidak green ya kena buat ino. Padi itu tidak menghijau, gersang. Kon green, hana mau bantu. Jadi dia memberikan juga resep-resep atau obat-obatan tanaman. Kalau yang obat don farma untuk tanaman yang juga sisi lain
Sudah tanya, sudah, kita sudah taruh pupuk, sudah taruh semuanya. Lain apa resep? Resep yang lain, bacalah doa atau salatlah istisqa, salat minta hujan supaya tanaman itu bisa tumbuh. Jadi bagian laki ujian ba Allah Ta'ala juga nak kaitan dengan bagian untuk menumbuh kembangkan tanaman kita. Berarti nak kaitan dengan pertanian, nak kaitannya. Jadi kan hanya god padi itu karena god tabuh baja. Tabuh baja yang hana ujian. Pak ini dua bajanya. Kan baja apa namanya itu pupuk itu tidak bisa melebur kalau tidak ada hujan. Lalu wa ikhrajun nabati minha. Di mana ketika hujan itu turun bil matar, maka Allah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dari tanah yang sudah dibasahi hujan tersebut. Maka hujan membasahi tanah. Lalu tanah yang basah itu bisa subur dan tanah yang subur bisa menumbuhkan tanaman-tanaman. Semua tanaman itu lalu kita makan. Yang kita makan itu dari tanaman. Tanaman dari tumbuh-tumbuhan yang tumbuh. Tumbuh-tumbuhan tumbuh itu dikarenakan lebatnya tanah. Lebatnya tanah berasal dari tanah. Maka yang kita makan ini semuanya dari tanah. Ketika orang makan dari tanah, sudah jadi buah-buahan, sudah jadi makanan, ada zat-zat dan gizi-gizi yang kita makan itu, kita konsumsi, maka terjadilah perkawinan pada manusia. Pada saat terjadi perkawinan pada manusia, maka madenglah ibu itu. Ketika ibu madeng melahirkan manusia, maka disebut kita ini dari tanah muwa ke tanah. Tanyanya dari tanah muwa ke tanah. Memang dasarnya dulu Nabi Allah Adam Allah ciptakan dari tanah. Ketika kita diumumkan meninggal dunia, tetap kembali lagi ke tanah. Nagi arhumula'u, nagi pupelawan. Maka dari tanah muwa ke tanah. Tuhan petengah, dudih dalam padang mahsyar. Nah, maka doa waktu menyirami jenazah itu, doa sumanomet, waktu play yaitu disebutkan minha khalaqnakum. Dari tanahlah kami menciptakan kamu oleh Allah. Wa minha, dan dari tanah itu juga kita akan kembali lagi ke dalam tanah. Maka doa semana mayatnya cerita tentang dari tanah muwa ke tanah. Baik. Jadi itulah makna Allah menghidupkan tanah. Maksudnya kan tanahnya ijak-jak. Wasit. Ini zat-zat makanan itu ya yang tumbuh tanaman itu subur maksudnya. Wa kadzalika tukhrajun ay mislu ikhrajin nabati minal ardi. Demikian juga kita akan keluar nanti pada hari kiamat sebagaimana tanaman keluar dari tanah, maka kita pun hari kiamat nanti takhrujuna, kita akan keluar minal kuburi, dari kuburan kita masing-masing, lil ba'si, untuk kita berbangkit kembali, gebuhnan waro bangkit waro kiamat, wal hisabi, untuk diperiksa. Jadi waro kiamat kita ada bangkit dan kita akan diperiksa, dan itu pasti dan mesti itu diimani. Maka salah satu doa di dalam talqin kan gepingatnya katanya, wa innamal azab wa innal azaba haqqun. Pingatnya wate talqin main. Azab itu pasti baik tak fikir hana yang pingatannya. Wa annan nara haq, neraka itu pasti baik fikir gertak betul ina neraka. Wa annal jannata haq, syurga itu pasti kan haba mameh. Kan kadang-kadang haba mameh, mak senang kok kan haba mameh, memang mameh tu. Syurga itu memang mameh, kan haba mameh. Neraka itu kan gertak, memang nerakanya, dan itu mesti hak, mesti diyakini oleh orang-orang yang beriman. Sama seperti kita meyakini lil ba'as, bangkit itu pasti ada. Hisab, audit, periksa.
periksa oleh Allah dari pane hokaba, pat karaba dan sebagainya. Jadi Allah memeriksa semua itu sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga maknanya Allah membangkitkan dari mati menjadi hidup juga. Watai dalam kubu yang tengok mati. Watai bangkit teman hidup kembali. Maka summa tukum yang kamu meninggal, mandung kamu meninggal, summa yuhyikum ke hari kiamat, lalu dihidupkan kembali. Summa ilaihi, kemudian kepada Allah lah turja'un, kita kembali, maksudnya mempertanggungjawabkan. Ayat berikutnya, wa min ayatihi an khalaqakum min turabin. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu Allah menciptakan kamu, katanya min turabin, dari tanah. Maka kita semua diciptakan dari tanah. Tapi kan bukan kita dari tanah, kita akan dilahirkan. Ya, ibu kita dilahirkan juga, ibu kita lagi dilahirkan. Dari mana? Dari nenek-nenek, ujung-ujung Nabi Adam. Nabi Adam dari mana? Dari tanah. Maka karena Nabi Adam dari tanah, getanya pun disebut diciptakan dari tanah. Karena getanya zurriyatahu, kita adalah generasi ke generasi. Karena kita berasal dari sana, dari Nabiullah Adam dan Siti Hawa. Kemudian kita dalam bahasa biologi disebut reproduksi. Getanya terus menerus mana dan seterusnya, reproduksi. Nyan dari tanah sid. Jadi kita dari tanah prinsipnya. Karena nenek kita, nenek moyang kita, indatu kita, yaitu Nabiullah Adam, itu dari tanah. Dan di antara kekuasaan Allah, Allah menciptakan kamu termasuk kita, bukan hanya Nabi Adam. Maka hana an khalaqaka, tapi an khalaqakum, termasuk kita, bukan hanya Nabi Adam saja. Cuman kita mensangkut dengan Nabiullah Adam. Min turab artinya dari tanah. Ay khalaqa aslukum, Allah menciptakan asal kita. Asal kita yaitu min Adama, dari Nabiullah Adam. Maka kita ciptakan dari tanah karena asal kita dari Nabiullah Adam. Di mana Adam? Ya dari tanah. Min turabin. Kalau iblis dari api. Kalau malaikat dari cahaya. Ya. Kalau diciptakan timpan dari pisang. Manusia dari tanah. Summa idza antum basyarun tantashirun. Kemudian sesuai dengan masa generasi ke generasi terus menerus, idza antum basyarun, kamu menjadilah manusia. Nabiullah Adam ketika itu kawin menikah dengan Siti Hawa, lalu melahirkan beranak. Nah, Habil Qabil. Kemudian beranak lagi, lahir lagi. Nyan gekeun kita menjadi manusia. Tantashirun, terus berkembang biak. Bercucu dan sebagainya. Itu pun dengan proses perkawinan. Maka salah satu sunnah Nabi adalah kawin. Salah satu hikmah kawin, berkembang biak, ada anak. Salah satu hikmah berkawin. Dan salah satu hikmah ada anak, banyaknya manusia. Salah satu hikmah banyaknya manusia, bangga Nabi hari kiamat. Jadi Nabi bangga hari kiamat melihat kita umatnya banyak. Tentu bangga kalau banyak itu banyak yang baik. Kalau banyak yang tidak baik, Nabi bukan bangga, malah kanjai. Kanjai Nabi, maka tak apa kanjai long hai umat. Jadi Nabi bangga dengan banyaknya kita. Bila mana kita ini adalah bersumber daya manusia. Nah, potensi kebaikan. Menyo dengan kejahatan. Nampaknya kan mungkin Nabi bangga ke. Walaupun kitanya manusia ke deh. Jadi bangga bukan hanya dengan kuantitatif. Kan karena
tapi juga kualitatif karena nilai, karena berbobot. Lagi kita tanya bangga le tak muu kan orang kampung, oh mai long kok le muu yang padum. Cirtoh nalih muu bajak sawah. Ada orang yang enggak begitu banyak nalihnya, hanya beberapa petak sawah. Tapi ketika panen bisa jadi banyak hasil yang sedikit membajak sawah karena perawatannya bagus. Ini rumah nawa mamplam di peluh bak mamplam. Dia orang lain tiba saya mamplam. Wate panen le katnya mun panen. Itanya redum, berarti agak perawatan. Jadi bukan hanya pada kuantitas, kan hanya bak le, tapi juga bak kualitas. Tarik tambang maksudnya tu tarik tambang. Grup A 5 orang. Ini uju yang gak badan, yang memang betul-betul naik poding. Grup J 25 ke. Kalau mai tarik ke rumah, maka pun 25 draw teman. Jadi bisa saja orang 25 itu kalah dengan orang 5. Karena bukan hanya penting jumlah orang, tapi juga penting kuatnya tenaga. Maka tarik tambangnya kadang-kadang 5 lawan 10 kalah yang 10 orang. Walaupun sama umur gede. Karena pertebot ke apa? Iga pertebot besar, 3 badan ni. Jadi juga ditinjau dari kualitas. Ya. Sudah. Jadi fil ardi, terus menyebar manusia ini di atas permukaan bumi. Hanya dimulai dari sosok manusia Adam dan Hawa. Yang lain terus berkembang biak dan menyebar di atas permukaan bumi ini sampai hari ini demikian banyak populasi manusia atau populasi yang makhluk-makhluk yang lain. Tapi nya disebut manusia karena dari tanah, yang lain hanya diceritakan. Jadi terus kita ini sampai kiamat dunia beranak pinak ya, bercucu dan cicit. Wa min ayatihi, ulang lam ayat li Allah. An khalaqa lakum. Kalau tadi an khalaqakum, kalau ini an khalaqa lakum. Itu ada perbedaan. Dan di antara kekuasaan Allah menciptakan bagi kamu min anfusikum azwaja, dari jenismu itu pasangan. Menyo ayat benar an khalaqakum, Allah menciptakan kita. Ayat ini an khalaqa lakum, Allah menciptakan untuk kita lagi. Ini kan ada manusia yang lain, yaitu azwaja, pasangan. Dari mana pasangan kita? Min anfusikum, dari jenis kita. Maka kawin itu mesti dengan jenis yang sama, bukan sama jenis. Ya, yang hino kata itu. Dalam agama kita kawin mesti jenis yang sama. Min anfusikum azwaja. Kita kawin mesti dari jenis yang sama. Kita manusia, baru boleh kita kawin dengan manusia lain. Manusia lain itu jenis yang sama. Kita manusia, suami manusia, istri juga manusia. Itu namanya kita mesti kawin dengan jenis yang sama. Yang jangan dengan sama jenis. Nah, mia sama jenis hanjut. Oh, saya laki-laki, saya kawin dengan sama jenis. Tidak boleh. Dia perempuan kawin dengan sesama perempuan. Tidak boleh. Karena Allah melarang kita kawin sesama jenis dan menyuruh kita kawin dengan jenis yang sama. Yang hanjut tukar-tukar ayatnya. Maka pasangan manusia adalah manusia. Seperti juga ya makhluk yang lain. Cuman makhluk lain ini hanya tente menurut selera. Kambing kadang mana, ubi kadang ngelimo nya hanya urusan ji. Tapi ji hanya intak lintu. Jadi tanya hanjut, karena tanya nak intak lintu, tanya nak preh darah baru, penuh dengan syariat, penuh dengan adab, penuh dengan hukum, maka tidak boleh. Jadi Allah sudah mengatur kita harus kawin dengan
jenis yang sama, bukan dengan sesama jenis. Apa maksudnya Allah menciptakan untuk kita pasangan kita dari jenis kita? Maksudnya jinsikum, jenismu, istrimu, pasanganmu, istrimu adalah manusia sebab kamu pun manusia. Yang min anfusikum. Sama seperti Nabi. Allah mengutuskan Nabi itu dari jenis yang sama kita ini. Yaitu lang ayat pun laqad rasulun min anfusikum, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepadamu rasul dari jenismu. Apa maksudnya? Rasul itu manusia karena untuk mendidik kita manusia juga. Ada yang nanya, kenapa malaikat tidak menjadi rasul? Atau kenapa rasul itu bukan malaikat? Karena kita bukan malaikat. Tidak bisa oleh malaikat mendidik kita. Sementara istilahnya kita ini bukan dari jenis yang sama. Menyontek pakat le malaikat hana sumaju. Pakiyo. Karena malaikat drogah hana sumaju. Dikedi rasulnya malaikat. Kan kakak hanjit tak ikut ditanya. Tanya harus tak ikut rasul. Berhubung rasul malaikat hana sumaju. Ditanya kan hana sumaju. Maka han geputren rasulnya dari jenis yang berbeda. Karena kita manusia, maka Allah menurunkan rasul dari manusia. Sebab untuk mendidik manusia, maka kita ikuti. Malaikat hana mengkawin. Man menyontek tanya tak ikut rasul? Aku hana mengkawin sebab pakan ikut rasul pakan man. Hana mengkawin malaikat kah hana mengkawin? Maka hana mungkin atanya terjadi. Oleh karena itu, maka pasangan kita juga itu diperintahkan dan diciptakan oleh Allah dari jenis kita. Maka kahaya kade darah baru manusia, lintu manusia. Jadi watai pegat pelamin mandua aja. Karena darah baru pih pelamin, lintu pih pelamin. Cuman menyautannya game kawin dengan kubur. Kubur haitem pelamin, ana pegat. Gimana nak pegat maka kan susah tu. Hit hanjut aju. Maka LGBT itu memang tidak ada celah untuk mengatakan bisa. Pegah-pegahnya beda pendapat. Beda pendapat. Tetap dia itu tidak bisa. Walaupun ya sesama manusia. Tapi kan balik adanya apa no? Ya, kita disuruh kawin dari jenis yang sama. Tapi tidak sama dengan sama jenis. Yang penting rumusi. Min bani Adama, yaitu mulai dari kita ini adalah Bani Adam, anak Adam, cucu Adam. Waqila khuliqa hawaun min dhal'i Adama. Dan juga ada yang berpendapat, ya, qila ini ada dua pendapat. Itu ada yang menyebutkan Hawa itu memang dicipta oleh Allah. Ada yang mengatakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Tapi saya tidak bahas di sini karena ada hadis khusus yang menjelaskan apa maksud tulang rusuk di sana. Ada yang pemahaman yang sedikit berbeda. Ini tidak saya jelaskan di sini. Litaskunu ilaiha. Untuk apa Allah menciptakan pasangan kita dari jenis kita yang sama, dari manusia, sesama manusia, agar hidup sakinah, litaskunu ilaiha ay litamilu lil azwaj wa ta'allafuhunna, agar kita bisa memadu kasih, agar kita bisa memadu selera, agar kita bisa memadu cinta, wa ta'allafuna, saling selera, saling cinta, saling terpadu. Maka kun alif, apa itu alif? Saling memadu kecocokan. Ada orang menikah iba manatir. Allahumma alif bainahuma. Bermakna ya Allah cocokkanlah keduanya. Itu contoh kama allafta baina Adam wa Hawa. Sebagaimana cocoknya Nabiullah Adam, artinya serasinya, rukunnya, damainya, bahagianya, itu maksudnya. Jadi Allah menciptakan pasangan kita yaitu wa ta'allafuhunna, untuk agar kita saling ya berpadu tadi, ya, padu cinta, padu kasih sayang dan sebagainya. Wa ja'ala bainakum, jadi
nanti ada dalam tata bahasa, kenapa disebut orang kawin suami istri itu litaskunu? Padahal litaskunu itu dari akar kata 3. Sakana, sin, kaf, dan nun. Sakana, litaskunu juga artinya dari akar kata yang sama, agar tentram. Penduduk artinya dari kata sakana juga. Penduduk negeri yang domisili itu juga dari kata sakana, tenang. Bahkan penduduknya akan tenang. Karena tanya kata tenang tekana domisili. Kamu pat kampung, kata tenang ditanya. Kamu ho tajak, kamu ho tawo, nya kun kata tenang. Urang mengkawin, na kaitan dengan kalimatnya agar dia itu tenang, litas kunu. Dan litas kunu itu ada penjelasan yang menyebutkan dari kata sakana. Sakana itu juga berubah akar kata menjadi sikinon. Sikin adalah pisau bahasa Aceh. Nah, sikin dari bahasa Arab sikinon. Apa itu sikin? Pisau. Apa itu pisau? Tenang artinya. Jadi sikinnya artinya tenang. Kok bisa makna sikinnya tenang? Miona orang melawan, brum getubuk, tenang mandu manalai musuh. Ya, maka sikinnya alat penenang. Kameng, muai, nah tenang kameng. Hana, pajan baru tenang kameng. Bram gerahen bataku, hana lembek. Maka sikin alat penenang. Maka ji hurung, mioka kenang sikin, hana leya. Innalillah juga tenang. Nah, jadi itu diambil, kalau saya pernah diberikan ilmu itu dari guru, sikin itu pisau. Dulu kambing-kambing itu yang mengembek-ngembek, mbek, nyageun kambing yang hana tenang. Begitu pujuk sikin, katenang. Maka geun sakinah. Sakinah itu adalah menenangkan. Maka urang kalih mekawin, nyan katenang, hana lembek genombek gede, katenang. Ya, hai berakan ketambek genombek gede, hananya karena istri katenang. Kakenang sikin ro masing-masing, katenang. Dari itulah akar kata sikin. Jadi alat penenang. Kita hidup dengan pasangan kita, litaskunu ilaiha, agar bisa hidup tenang. Bagaikan tenang kambing yang sudah kena pisau. Kakenang sikin katenang hanale muriak kena muriak gede. Ya. Jadi inilah makna daripada litaskunu ilaiha. Maka diharapkan orang yang sudah punya pasangan hidup agar hidup dengan tenang satu sama lain. Wa ja'ala bainakum, dan Allah menjadikan antara kamu, artinya antara pasangan tadi, azwaja tadi, yaitu mawaddata warahmah, kasih dan juga sayang, cinta, kasih sayang, terikat batin. Ai ju'ila bainaz zaujaini al mawaddah, yaitu Allah menjadikan antara pasangan itu mawaddah, rasa kasih, warahmah, rasa sayang. Maka bak urung kawin sunat geun adanya. Selamat menempuh hidup baru. Semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Karenanya memang ngecok dari ayat Al-Quran yang sekarang disingkat sakinah menjadi sa, mawaddah menjadi ma, rahmah menjadi ra, samara. Singkatan sakinah, mawaddah, rahmah. Mana ladu mensingkat sakinah, mawaddah, warahmah, sama wa. Yang ketinggal era, yang hanya tepat, tidak tepat. Yang tepat samara. Kalau ada yang bilang samawa, wanya dan artinya. Berarti semoga kamu menjadi sakinah, mawaddah, dan rahmah nale. Jadi yang betul samara, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Wanya hana pada kun pi, karena dan artinya. Itu kalau mau disingkat dalam bahasa keren, bahasa gaul, anak-anak muda di WA ya, di Facebook. Nah, tapi menyodang bahasa agama sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi mina orang kawin nyan god aku natanyan sebagai ucapan selamat siapapun itu. Bahkan di undangan ditulis mohon doa restu semoga kedua pengantin menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi mina ta dengar orang kawin
Laginya ni dia kun. Halung dengar dah nak kahwin nak nyo. Bertakun semoga sakinah mawaddah warahmah. Tapi kan ni dah orang kun laginya. Yang leu orang kun putra, lung dengar nak kahwinnya. Nyo bek tua nak undang leu. Nya dia dah kun. Kan doa le dah kun. Oh bek tua nak undang leu. Ha. Lagi orang padahal nak doa dia tak Bismikallahumma ahya wa amu. Tapi doa no kai robah. Nyo kaje ber bek tua pulih lampu. Nya doa. Kan dah kun macam doa, boh kaje pulih lampu. Ha. Baik, watai panasin. Ya, sedikit lagi. Ayat ini sering sekali nanti didengarkan pada pernikahan. Karenanya memang ayatnya bicara tentang pasangan yang Allah ciptakan. Jadi fahuma keduanya itu yatawaddani. Saling mencintai, menyayangi, wa yatarahamani, menyayangi, yatawaddani, saling berkasih-kasihan. Min ghairi sabiqatin ma'rifatin wala qarabah wala sababu biwujubin ta'atufi wa ma syai'u ahabba ila ahadihima minal akhar. Di mana satu sama lain itu sama membutuhkan. Kan uragam menteng perle urinang. Urinang juga perle uragam. Cuman dalam agama diatur. Agama mengatur tata cara. Orang laki butuh pada perempuan, orang perempuan butuh kepada laki-laki, tapi mahar dari laki-laki kepada perempuan. Tidak dari perempuan pada laki-laki, dan mahar itu tidak tergantung siapa yang suka. Hanya hatinan lintu payah me jelame, pakan menan, tabak lintu galak darah baru. Berarti lintu payah me jelame. I kampung long la elom, darah baru payah me kelintu sebab pakan inang galak kagam. Hana laginya. Walau perempuan suka ke laki, mahar Allah wajibkan kepada laki-laki dibawa kepada perempuan. Dalilnya ayat Quran, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Berikanlah saduqat, mahar artinya kepada istrimu itu, berarti kan menunjukkan dari uragam ke urinang. Kena lu dengar bak sabar daerah urinang me jelame ke uragam. Tak bisa. Kecuali urinang, dia berikan mahar untuk laki-laki, nyo tenek lamar long, nyo pat nubah, nyang geun ijo modal. Dikasih modal ya terserah. Kan bisa aja itu. Umam bang nama kawin dengan long, bisa aja. Geun lebangnya. Umai long yang na modal gelinyung ngai dong. Peng hana. Kan hana pu punya masalah peng yan jit tapu bereh ke urinang. Saya kasih ya bang uang banyak-banyak. Jo me ke jelame. Boleh saja. Maka lumpah get nak kai urinang lagi. Nya ke handa tumung. Opa ni dah tumung lagi nya. Ha, ni dah tumung kabrah ayu. Baik. Pertanyaan, kenapa mesti dari laki-laki kepada perempuan? Itulah karena laki-laki Allah lebihkan ba'duhum ba'da. Kelebihan laki-laki diangkat sebagai qawwamuna 'alan nisa, pimpinan rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu memimpin rumah tangga. Jadi kakak itu mesti nama suami, kepala rumah tangga. Walaupun rumah itu dibuat istri. Baik. Sedikit lagi. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Yang demikian itu yang cerita buno Allah pegat uragam, pegat urinang, lalu uragam mainang dijadikan pasangan, pasangannya melalui pernikahan, kemudian pernikahan itu melahirkan generasi ke generasi, kemudian dia hidup bersama laki dan perempuan itu sakinah, yaitu tenang, mawaddah, warahmah dan sebagainya dalam bingkai rumah tangga. Dan itu adalah sungguh merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah liqaumi yatafakkarun, bagi orang yang berfikir, ai fi azmatillahi wa qudratihi, dalam hal mengagungkan Allah, dalam hal mengagungkan kudrah Allah. Maka menikah itu bahagian daripada urusan agama. Maka menikah itu mesti di kantor urusan agama. Pakan kantor di urusan agama. Hai karenanya urusan agama. Mestilah di kantor urusan agama. Sebab menikah itu memang itu urusan agama. Maka diberi nama kantor
urusan agama. Pertanyaan, kenapa tidak disebut kantor nikah? Hanai juga kantor nikah. Kenapa tidak dibuat kantor nikah? Kenapa dibuat kantor urusan agama? Ini kelebihan umat Islam. Ya, pada dahulu Founding Father kita ini, pendiri negeri ini, ya, Founding Father itu penuh dengan ya diplomatis. Jadi kita buat kantor urusan agama. Padahal di sana salah satunya fungsi yang paling raya kantor urusan agama sebenarnya adalah untuk menikah. Sengaja tidak dibuat kantor nikah. Padahal bak KUA-nya urusan hanale. Kan hana urusan sembayang kena kantor KUA. Sembayang ke agama ya. Bahkan menikah mentang. Sebenarnya itu kantor nikah, tapi tidak dibuat kantor nikah. Karena kantor nikah itu kalau dibuat kantor nikah, orang lain juga minta buat kantor nikah untuk agama yang lain. Tapi karena ini kantor urusan agama, bagi orang lain pun tidak timbul cemburunya. Nah, itu kan kantor agama itu. Nah, kita kan ada agama juga kata mereka. Jadi hanya kecemburuan. Tapi kalau pegang kantor nikah, orang akan minta juga kantor nikah. Karena mereka juga yang bukan Islam kan menikah juga menurut aturannya. Jadi itu penuh dengan diplomatis saat dibuat KUA, kantor urusan agama. Maka menikah itu urusan agama, yang hadir pada pernikahan juga orang-orang yang beragama, orang-orang yang taat. Maka yang menjadi saksi pun harus orang yang adil, yang menjadi wali pun harus yang adil. Kecuali jud hana adil so. Darah baru ngelintu. Darah baru ngelintu kan hana wajib adil. Yang wajib adil wali dan saksi. Wali na adil, nyo adil ro berarti jud ke wali. Saksi na adil baru bisa jadi saksi. Lintu na payah tanyang adil. Ron lintu na semayang hana hanjut menikah ron. Pakan hansah. Nah tu ana. Ron hansah nikah. Hana jadi lintu hana disyaratkan adil. Darah baru juga tidak disyaratkan adil. Kenapa mereka tidak disyaratkan adil? Karena mereka tidak menanggung konsekuensi dari hukum nikah. Karena mereka adalah menerima daripada hukum saja. Hana je ke mani dalam agama. Tapi wali wajib adil. Saksi wajib adil. Sementara lintu ya taat seperti biasa. Maka tidak boleh dalam agama kita melarang nikah orang yang tidak adil. Hanya kita larang. Cuman tak bimbing tit. Nyeron kan mengkawin, baik sampai hana sembahyang, bumalai dengan Allah bacut. Nyeron kaji ke darah baru, baik sampai hana ibadat, bumalai ke Allah bacut. Pagi tu malu hana sembahyang, mak ejuk menikah. Hai nikah jut, cuma kembali lagi nyan. Yang ke darah baru tetap jut. Mah kanji mengkawin pencuri. Pencuri kan mengkawin si, padahal kan pencuri mengkawin jut si mengkawin ji, karena dia bukan sebagai saksi. Kalau begitu, lebih besar resiko menjadi saksi dan wali ketimbang menjadi darah baru dan lintu baru. Yang kecil lintu je berangkat so, darah baru je berangkat so. Yang penting memenuhi syarat, tapi wali harus diperiksa, harus disaring, harus diseleksi. Demikian gurungku, mudah-mudahan membawa manfaat dari ayat ini. InsyaAllah kita lanjut yang akan datang. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.